Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua yang sedang menonton video ini. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung waktu kalian menonton video ini. Jadi di video ini saya akan membahas sesuatu hal yang erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari, terutama kegiatan konsumsi. Nah, apa tuh Bang? Nah, jadi saya akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Nah, nih nama saya nih harusnya muncul nih. Nah, ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dwi Syarul Rahman. Saya dari kelas 331 jurusan D3 Akuntansi. Nah, jadi video ini merupakan tugas dari mata kuliah perpajakan 1. Bisa dibilang tugas ini itu sebagai amanah dari dosen saya bahwa kita sebagai orang yang memiliki informasi lebih, sebagai orang yang lebih tahu, kita harus berbagi terhadap sesama, terhadap orang lain, dari yang belum tahu menjadi tahu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, nanti keburu basi. Ini dia pembahasannya. Oke teman-teman, kita sudah dalam pembahasannya. Jadi saya akan membahaskan tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita mendengar kata PPN, itu ada satu hal yang biasanya terpikirkan oleh kita, yaitu angka 10%. Jadi kalau misalnya orang mendengar kata PPN itu biasanya 10% PPN ya. Sebenarnya apa tuh PPN? PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Konsumsi yang seperti apa tuh? Konsumsi terhadap barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Tapi sebenarnya konsumsi itu bukan hanya sebatas kita konsumsi makanan ya teman-teman. Itu bisa juga diartikan kita itu menggunakan, memanfaatkan, atau memakai. Entah itu barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, itu pengertian dari PPN. Ini adalah contoh PPN ya. Kalau misalnya kita belanja di supermarket ataupun di mall, itu ada di bawahnya itu ada PPN-nya nih ya. DPP-nya itu 15.000. Jadi sebenarnya ini harga jual 17.000 ini itu sudah termasuk PPN-nya. PPN-nya itu sebesar 1.500. Jadi kalau misalnya ini harga sebelum PPN-nya itu sekitaran 11.500. Jadi harga 12.700 itu sudah termasuk PPN. Itu teman-teman PPN-nya di situ. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang PPN, kita berbicara tentang sejarahnya dulu. Jadi sebelum adanya PPN, pemerintah secara resmi memungut pajak itu melalui pajak pembangunan 1, yaitu pajak atas usaha rumah makan untuk restoran ataupun hotel ya. Jadi pajak PPN itu belum ada. Ini masih cikal bakal dari perpajakan. Nah, kemudian mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 itu menjadi pajak daerah yang tadi ya, pajak atas restoran, ya hotel dan rumah makan. Nah, cikal bakalnya atau basis dasar untuk PPN itu mulai dari pajak peredaran, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang berlaku 1 Januari tahun 51. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pajak peredaran? Itu objek pajaknya sudah ditentukan, sudah dipisahkan dari pajak pembangunan. Jadi jelas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau usaha, biasanya tentang jual beli atau penyerahan jasa ya. Nah, itu dasar pengenaan pajaknya. Kalau penyerahan barang sebesar harga jual, penyerahan jasa sebesar penggantian atau nilai harga dari jasa yang kita terima itu. Dulu tarifnya masih 2,5%. Masih segini. Sekarang kan 10% ya. Kemudian sifatnya itu ada dualisme sistem pemungutan. Jadi sistemnya itu yang pertama self assessment. Jadi kita menghitung sendiri, kemudian kemudian kita menyetorkannya. Kemudian yang kedua adalah official self assessment. Jadi yang menghitung beban pajaknya itu adalah orang-orang pajaknya, ofisius pajaknya ya, orang-orang dari kantor-kantor pajak. Itu. Oke, lanjut. Nah, dari pajak peredaran akhirnya dirubah menjadi pajak penjualan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951. Nah, ini semuanya juga sama, cuma yang berbeda adalah tarifnya. Tarifnya beragam mulai dari 0 sampai 20%. Sifatnya juga masih sama, dualisme sistem pemungutan. Di pajak penjualan akhirnya lahirlah pajak pertambahan nilai, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ya. Berlaku mulai 1 April tahun 1985. Nah, Undang-Undang PPN ini itu 3 kali
dirubah. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 94, kemudian tahun 2000 itu ada Undang-Undang 18, kemudian yang terbaru yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Nah, sebagai tambahan nih teman-teman, jadi ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang PMSE. Apa tuh Bang PMSE? Nah, PMSE itu adalah perdagangan melalui sistem elektronik, ya transaksi online ya, karena sekarang ini lagi marak-maraknya transaksi online, terutama apalagi kan sekarang lagi pandemi COVID-19. Nah, semoga cepat berakhir. Jadi mulai diatur nih kalau misalnya kita transaksi secara online itu pajaknya seperti apa. Dan PPN itu termasuk di dalamnya kalau misalnya kita beli lisensi software gitu kan, ada harganya. Nah, itu ada PPN-nya di situ. Kemudian ada beberapa ketentuan yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 42 ini. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun kemarin baru saja disahkan ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri dari PPN itu sendiri. Kurang lebih ada 7. Yang pertama, PPN itu pajak tidak langsung. Maksudnya apa tuh Bang? Maksudnya adalah pihak pemikul beban pajak itu berbeda dengan pihak penanggung jawabnya. Pihak pemikul beban pajak yaitu kita, pembeli, kita yang punya kewajiban untuk membayar pajaknya. Nah, kemudian penanggung jawabnya itu adalah penjual, penanggung jawab yang menyetorkan. Nah, beda dengan pajak langsung seperti misalnya PPh penghasilan ataupun pajak motor yang biasanya sering kita bayar ya. Nah, itu jadi kita ngitung sendiri, kita yang nyetor sendiri, itu pajak langsung. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pajak objektif. Jadi PPN itu bersifat objektif. Kalau ada objeknya objek pajak, seperti tadi ada BKP dan JKP, maka dia dikenakan PPN. Tuh. Kemudian yang kedua, consumption tipe VAT ya, pajak atas konsumsi dalam negeri. Gitu. Kemudian empatnya itu ada indirect subtraction method, itu metode perhitungan PPN-nya secara tidak langsung ya. Jadi ada sistem pengkreditan, ada pajak masukan, ada pajak pengeluaran. Pajak masukan itu kalau misalnya kita beli barang nih, pengusaha beli barang, kemudian kan ada PPN-nya, nah itu disebut pajak masukan. Nah, pengusaha yang jual lagi, kemudian nerima PPN, mengut PPN dari pembeli, itu namanya pajak keluaran. Itu multi stage levy itu akan dijelaskan setelah ini. Kemudian tarif tunggal itu jelas ya 10%. Sebenarnya ada satu lagi yaitu 0%. Nah, 0% itu sebuah fasilitas yang diberikan untuk keadaan tertentu ya. Misalnya kayak ekspor ya. Ekspor itu PPN-nya 0%. Kenapa? Karena agar barang-barang kita yang diekspor ke luar negeri itu bisa bersaing supaya tidak terlalu mahal di sana. Itu makanya 0%. Kemudian sifatnya non kumulatif ya PPN ini. Jadi kalau misalnya PPN sudah dikenakan atas suatu nilai, maka tambahannya itu dikenakan PPN, tapi yang sebelumnya tidak. Gitu. Nanti lebih jelasnya setelah ini. Oke, ini ya. Saya jelaskan langsung. Jadi multi stage levy itu adalah pengenaan pajaknya itu dikenakan setiap adanya transaksi penyerahan barang JKP maupun BKP-nya. Misalnya dari pabrikan, nah pabrikan ke pedagang besar itu dikenakan PPN, kemudian dari pedagang besar menyerahkan lagi ke pedagang eceran sampai ke pembeli itu dikenakan PPN-nya setiap transaksi ini. Kemudian metode perhitungan PPN-nya itu tadi ya yang indirect. Jadi tadi misalnya dia beli barang 1000, PPN-nya 10% berarti 100. Kemudian harga jualnya itu berarti PPN-nya 100, PPN-nya 10% berarti 150. Nah, sisanya disetorkan ke kas negara adalah 50. Nah, ini adalah metode indirect. Jadi sebenarnya dia tidak membayar PPN. Pada akhirnya yang membayar PPN itu adalah si pembeli. Misalnya pedagang eceran. Ya, pedagang eceran ini dia kan beli misalnya 1000. Dia udah bayar 100 ya ke negara. Kemudian kan dia udah jual, udah mengut 150, berarti cukup 50-nya, 100-nya kembali lagi ke dia. Seperti itu. Ya, selanjutnya ini contoh mekanisme lebih lengkapnya ya. Misalnya ada PKP. PKP itu apa? PKP adalah pengusaha kena pajak. Jadi PKP itu pengusaha yang salah satu kewajibannya itu memungut PPN. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya itu pajaknya itu bisa dikreditkan ya. Maksudnya bisa dikreditkan adalah jadi dia tidak menanggung pajaknya. Yang menanggung adalah si pembelinya ketika dia menjual barangnya.
Itu. Kalau misalnya dia bukan PKP atau pengusaha biasa, itu dia tidak bisa dikreditkan, makanya dibiayakan. Oleh karena itu harga jualnya lebih mahal, gitu. Karena termasuk PPN di situ. Itulah makanya PPN itu sifatnya sebenarnya non kumulatif. Kalau misalnya dia kumulatif, PPN ini termasuk. Misalnya di sini ya 1 juta nih, 1 juta kan PPN-nya 100. Kalau misalnya dia kumulatif, berarti ketika dia menjual barangnya itu 1 juta 100 ditambah value added-nya adalah berarti ini 1 juta 100 PPN-nya 160 gitu. Jadi lebih mahal. Dan yang disetorkan itu nggak bisa dikreditkan. Jadi PPN-nya 150 ribu ini, 100 dan 150 ribu ini dua-duanya dibayarkan. Itu kalau kumulatif. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang objeknya nih. Jadi sebenarnya PPN itu dikenakan untuk apa sih? Tadi kan udah BKP dan JKP. Itu seperti apa? Yang pertama, penyerahan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi pengusaha ini semuanya ya, termasuk PKP, tapi dikecualikan itu untuk pengusaha kecil, ya kan, yang omsetnya di bawah 4,8, bukan PKP. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita impor barang kena pajak. Yang ketiga, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud. Itu kalau misalnya kita memanfaatkan lisensi misalnya itu atau paten ya, itu tidak berwujud. Kemudian ada lagi jasa dari luar negeri, ada ekspor, entah ekspor BKP JKP berwujud maupun tidak berwujud. Seperti itu nih. Jadi semua ini dikenakan PPN. Itu teman-teman. Selanjutnya apa sih daerah pabean? Tadi kan ada tuh penyerahan BKP atau JKP di dalam, dari luar, dari dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean itu adalah wilayah Indonesia itu sendiri ya, semuanya dari Sabang sampai Merauke, terus termasuk juga zona ekonomi eksklusifnya ya 200 mil ini. Kalau misalnya dari Indonesia ke luar, nah itu berarti dari daerah pabean ke luar daerah pabean. Seperti itu teman-teman. Ya, daerah pabean itu semuanya nih. Satu Indonesia ini. Gitu. Yang selanjutnya barang tidak kena PPN. Pada dasarnya semua barang itu kena pajak kecuali ditentukan sebaliknya oleh undang-undang. Nah, ini ditentukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya barang selain ini itu kena pajak. Itu. Yang pertama ada barang hasil pertambangan. Contohnya kayak minyak mentah ataupun ya biji besi gitu. Kemudian yang kedua ada makanan minuman. Jadi sebenarnya kalau misalnya di restoran itu yang kena itu restorannya, bukan makanan atau minumannya. Minuman itu tidak kena PPN. Ada juga barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ya, jelas ya. Contohnya beras, misalnya telur, susu, ikan dan segala macamnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat PMK 99 tahun 2020. Tuh. Nah, yang keempat ada uang, emas batangan dan surat berharga. Perlu diketahui kalau misalnya emas perhiasan itu kan dia kena PPN. Di sini itu yang tidak kena hanya emas batangan ya, masih bentuk batangan. Gitu teman-teman. Selain ini kena PPN. Selanjutnya jasa tidak kena pajak. Nah, ini jelas. Yang umum itu biasanya tentang jasa kesehatan atau jasa perbankan, terus kemudian jasa transportasi. Nah, teman-teman pasti tidak pernah menyadari ya, kalau misalnya teman-teman naik naik kereta itu sebenarnya tidak ada PPN-nya gitu. Jadi untuk jasa yang termasuk dalam ini itu tidak dikenakan PPN. Ya, lebih lengkapnya ada sekian ya. Di pasal 4A ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Kemudian di nomor 1 tadi di objek PPN itu ada penyerahan barang kena pajak. Apa sih yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak? Itu ada 8. Jadi kalau misalnya kegiatan ya, suatu kegiatan yang termasuk di sini ya, ada 8 ini, itu dia berarti kena pajak, termasuk penyerahan barang kena pajak. Contohnya ya, ini yang nomor 1 jual beli. Kemudian yang kedua ada perjanjian sewa, yang ketiga pada pelelangan, yang keempat pemakaian sendiri. Nah, ini pemakaian sendiri yang biasanya sering kita lakukan ya, kita beli barang untuk dipakai sendiri gitu. Nah, untuk nomor 7 ini menurut undang-undang yang terbaru ya, yang tadi di perubahan itu tidak ada nih. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada, dihapuskan. Penyerahan BKP secara konsinyasi. Gampangnya konsinyasi itu adalah nitip ya. Kalau misalnya kita punya usaha roti gitu, kita jualnya bisa lewat agen atau misalnya warung-warung yang sekitar pabrikan misalnya. Nah, itu kita nitip sebenarnya, namanya konsinyasi. Itu jadi barangnya tetap punya kita walaupun berada di tempat lain. Nah, itu dihapuskan. Jadi tidak kena pajak. Seperti itu. Oke.
pembahasan kita sudah selesai, waktunya kita kembali ke studio. Oke teman-teman, itulah pembahasan tentang pajak pertambahan nilai. Semoga teman-teman enjoy dengan pembahasannya, pikiran teman-teman menjadi tercerahkan, ya teman-teman semakin paham dan mengerti apa itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau teman-teman suka, jangan lupa kasih like, komen di bawah, dan juga share ke teman-teman kalian yang lain agar mereka juga mengetahui informasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.